Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benuraini Asita Yuningsi dengan NIM 190103013. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi karakteristik soal HOTS beserta contoh soalnya. Berikut simak penjelasannya. Yang pertama ada pengertian HOTS. HOTS merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skill, yang artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Istilah ini pertama kali muncul sebagai salah satu buah pikir seorang psikolog pendidikan Amerika, Benjamin Samuel Bloom. Salah satu kontribusi beliau untuk pendidikan terbit pada tahun 1956 melalui buku Taxonomy of Educational Objectives atau Taksonomi Tujuan Pendidikan, yang intinya menjelaskan bahwa tujuan pendidikan memiliki 3 aspek utama, yaitu kognitif, pengetahuan, afektif, emosi dan sikap, serta psikomotorik aktivitas fisik. Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat, recall, menyatakan kembali, restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, recite. Soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan, transfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah dan menelaah ide dan informasi secara kritis. Dilihat dari dimensi pengetahuan, umumnya soal HOTS mengukur dimensi metakognitif, tidak sekedar mengukur dimensi faktual, konseptual, atau prosedural saja. Dimensi metakognitif menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa konsep yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan masalah atau problem solving, memilih strategi pemecahan masalah, menemukan discovery metode baru, berargumen reasoning, dan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya ada ciri-ciri soal HOTS. Yang pertama ada transfer satu konsep ke konsep lainnya, yang kedua memproses dan menerapkan informasi, yang ketiga mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, yang keempat menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan yang kelima menelaah ide dan informasi secara kritis. Selanjutnya ada mengukur kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi penting yang dituntut dimiliki oleh peserta didik pada zaman modern. Adapun kreativitas menyelesaikan permasalahan dalam HOTS terdiri atas kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar, kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang terakhir, menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk itu, tujuan peserta didik memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka proses pembelajarannya juga memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan berbasis aktivitas. Selanjutnya ada yang berbasis konseptual. Karakteristik asesmen konseptual yang disingkat REACT, yakni relating. Asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Yang kedua ada experiencing. Ditekankan kepada penggalian exploration, penemuan discovery, dan penciptaan creation. Dan yang ketiga ada playing. Menuntut kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Yang keempat ada communicating. Menuntut kemampuan peserta didik mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Dan yang terakhir ada transferring. Menuntut kemampuan peserta didik mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOTS, sikap dan perilaku positif dari peserta didik, serta memperbaiki pembelajaran dan berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada ongoing. Proses penilaiannya dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing. Yang selanjutnya ada menggunakan bentuk soal yang beragam. Soal beragam dimaksudkan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes. Dapat menjamin prinsip
objektif dan dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Adapun contoh soal HOTS, yakni Ayu memperoleh bunga sebesar 1.100.000 dari dua deposito yang masing-masing memiliki bunga sebesar 4% dan 5% dalam 1 tahun. Jika jumlah uang yang berada di masing-masing deposito tersebut saling dipertukarkan, maka Ayu akan memperoleh bunga sebesar 1.150.000. Total uang yang Ayu dapatkan setelah didepositokan selama 1 tahun adalah. Soal tentang deposito ini merupakan soal HOTS. Kenapa? Karena soal di atas menguji beberapa kemampuan dari soal HOTS tersebut, yaitu ada create, menciptakan, evaluate, mengevaluasi, analisis, menganalisis, apply, menerapkan, understand, memahami, remember, mengingat. Untuk bisa menjawab soal deposito ini, kita perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kita perlu menganalisis informasi apa saja yang ada di soal. Dan yang kedua, berdasarkan analisis informasi tadi, kita mengevaluasi maksud soal itu apa. Dan yang ketiga ada menciptakan model matematika dari cerita deposito. Ternyata model matematikanya adalah sistem persamaan linear dengan dua variabel yang mirip dengan soal LOTS sebelumnya yang ada di pembahasan sebelumnya. Dan yang keempat, setelah kita menciptakan model matematikanya, kita perlu mengingat cara penyelesaiannya. Dan kita juga harus memahami cara penyelesaiannya. Selanjutnya kita menerapkan cara penyelesaian tersebut untuk menemukan jawaban dari model matematika tersebut. Mungkin hanya ini aja untuk kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberi kesehatan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.